PC desktop all-in-one ini unik banget. Dia mudah dipindahkan seperti bawa laptop dan bobotnya nggak terlalu berat. Bisa diangkat pakai satu tangan. Ya, ada pegangannya. Uniknya lagi, dia punya baterai. Jadi kalau dicabut dari colokan listrik, tetap bisa nyala. Jadi desktop yang satu ini tidak butuh UPS. Performanya udah kekinian karena pakai Intel Core generasi 13 dengan 10 core di dalamnya. RAM-nya DDR5, SSD udah PCIe Gen 4. Layarnya juga istimewa. IPS QHD 75Hz 99% sRGB dan udah touchscreen. Speakernya juga spesial. Ya, PC desktop ini adalah HP Envy Move All-in-One PC. Oke. Buat yang lebih suka PC rakitan, nggak perlu protes atau mendang-mending sama AIO PC seperti ini. Karena yang satu ini cocok untuk mereka yang butuh PC desktop yang siap pakai begitu dikeluarkan dari kotak kemasannya. Jadi, yang ini nggak perlu repot-repot lagi kita milih-milih satu persatu komponennya. Dan kompatibilitasnya udah pasti terjamin. Udah jadi satu ya. AIO PC juga membuat setup di atas meja tampak lebih rapih dan bersih dibandingkan PC desktop konvensional yang punya banyak kabel. Selain itu, AIO PC juga lebih hemat tempat di atas meja dengan ukuran yang kurang lebih seperti sebuah monitor saja. Jadi cocok untuk rumah atau kantor yang ruangannya kecil. Ukuran layarnya juga besar. Ini membuat AIO PC lebih nyaman digunakan daripada laptop. Penggunaan listrik juga sangat rendah. Ini juga membuat AIO PC lebih menarik dibandingkan PC desktop konvensional. Jadi pas banget untuk perkantoran atau rumah yang daya listriknya kecil. Bahkan yang satu ini dirancang untuk bisa dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi misalnya mau pindah dari meja kerja ke ruang meeting bisa, nggak ada masalah. Oke, kita mulai aja langsung bahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core i5 1335U, fabrikasi udah Intel 7, base powernya 15 watt. Dia punya 10 core, 12 thread, ada 2 P-core atau performance core dengan 8 E-core. Lalu untuk Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Integrated graphics-nya dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution unit. Tentunya integrated graphics ini sudah mendukung fitur Intel Quick Sync dan juga support akselerasi video AV1. Untuk memori atau RAM, dia langsung pakai 16 GB LPDDR5 4800 MHz dual channel ya. Dan ini adalah RAM onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi udah DDR5 16 GB udah cukup lah ya. Untuk storage, dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Mantap. Untuk wireless connectivity-nya, dia pakai modul Realtek yang sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk power adapter atau power supply-nya itu 90 watt. Jadi yang satu ini harusnya aman digunakan untuk rumah dengan daya listrik rendah seperti yang 900 VA atau bahkan 450 VA juga bisa sih ini ya. 90 watt paling tingginya itu ya. Lalu untuk kapasitas baterainya ada di 83 watt hour. Masih ingat kan dia punya baterai ya? OS dia pakai Windows 11. Untuk body, form factor-nya adalah all-in-one PC. Agar mudah dibawa, AIO PC ini dilengkapi dengan sebuah pegangan pada bagian atasnya. Uniknya, kaki penyangga AIO PC ini dirancang untuk otomatis muncul saat ditaruh di atas meja. Dan dia akan langsung kembali tersembunyi saat diangkat. Jadi ini praktis dan tidak makan tempat saat sedang dibawa-bawa. Pada paket penjualannya juga disertakan pembungkus body agar aman saat dibawa-bawa ya. Disediakan juga semacam kantong di belakangnya untuk menyimpan keyboardnya. Untuk materialnya dia menggunakan post-consumer recycled plastik untuk bagian body. Dan dia pakai recycled metal untuk kaki-kaki penyangganya. Dia juga menggunakan recycled polyester. Ini semacam kain ya untuk kantong keyboard dan penutup depan speakernya. Jadi banyak part-part recyclednya di sini. Untuk warna ini jelas putih ya. Dan menariknya penggunaan plastik daur ulang membuat bodinya punya motif titik-titik berwarna abu-abu gitu ya. Yang polanya tidak akan sama antara satu produk dengan produk yang lainnya. Untuk desainnya, AIO PC ini ternyata punya desain seperti Smart TV modern tapi dengan warna putih. Secara keseluruhan, AIO PC ini tampilannya mewah di sini ya. Tampaknya elegan dan cocok lah dipasang di ruangan apapun. Nah, untuk ukurannya dia 55,2 x 14,8 x 36,6 cm. Bobotnya untuk AIO PC-nya ada di 3,8 kg, power adapternya ada di 295 gram. Sementara itu untuk wireless keyboardnya ada di 705 gram. Jadi kalau semuanya mau dibawa-bawa, itu ada di 4,8 kg. Untuk display ini adalah layar berukuran 23,8 inci, resolusinya 2560 x 1440 pixel dengan refresh rate 75 Hz. Jadi bukan Full HD ya. Lalu untuk panel ini adalah panel IPS. Menurut HP, tingkat kecerahannya adalah 300 nits dengan color gamut di 99% sRGB. Kalau hasil pengujian kami, kita mendapatkan bahwa tingkat kecerahan maksimalnya ada di 324 nits saat berada dalam ruangan, sedikit lebih tinggi dibandingkan klaimnya. Sementara untuk gamut coverage-nya ada di 94,6
98,6% sRGB dan gamut volume di 98,1% sRGB. Mau dipakai untuk content creation, ini masih oke sih ya, masih oke. Dipakai nonton film, mantap kalau ini ya. Menariknya, layar ini punya kemampuan touchscreen juga. Dan ini membuat pengoperasian Windows ya jadi lebih mudah. Untuk permukaan layarnya ini glossy dan ini wajar untuk sebuah layar touchscreen. Ya, walaupun ini akan memantulkan sedikit bayangan, tapi permukaan seperti ini akan membuat warna-warna yang ditampilkan jauh lebih cemerlang. Untuk bingkai yang mengelilingi panel layar sebenarnya udah punya desain yang tipis untuk sisi kanan, kiri, dan atas. Ini yang masuk bingkai adalah part yang warna putihnya ya. Tapi di dalam panel layar ini ternyata masih ada bingkai lagi yang cukup tebal di keempat sisinya. Walaupun ini sebetulnya bukan jadi masalah yang berarti, ini membuatnya jadi seperti bingkai lukisan ya. Menariknya, walaupun desain kaki penyangganya seperti Smart TV, posisi layar masih bisa dimiringkan 10 derajat ke arah belakang. AIOPC ini dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan fitur Temporal Noise Reduction. Kamera ini mampu mengambil gambar dan merekam video 5 megapiksel 30 fps dengan aspek rasio 4:3. Sementara kalau aspek rasio 16:9, kemampuan perekaman kameranya adalah 1440p 30 fps. Kamera ini dilengkapi dengan privacy cover yang merupakan penutup fisik untuk mencegah diintip kalau kameranya mungkin kena hack ya. Kamera ini juga dilengkapi dengan 2 mikrofon pada sisi samping kanan dan kirinya seperti sebuah laptop ya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di AIOPC HP Envimove. Jadi gimana nih kualitasnya? Nah, AIOPC ini dilengkapi dengan solusi audio dari Bang & Olufsen dengan 2 speaker. Posisi speakernya ada di area bingkai bawah layar sehingga mengarah langsung ke pengguna. Awalnya kami nggak berharap banyak sih sama speaker ini, tapi ternyata suara yang dihasilkan AIOPC ini sangat-sangat menggelegar. Kita merasa seperti dia menggunakan speaker terpisah ya. Kualitas suaranya juga sangat memuaskan buat nonton film, buat main game, buat dengerin musik, mantep banget. Kita berasa seperti ada soundbar gede di depannya. Dan suara yang dihasilkan ini tidak pecah walaupun volume suaranya kita crank up sampai 100%. Ini benar-benar speaker yang mantep banget. Nah, kemudian untuk konektor dan tombolnya, di sebelah kiri ada tombol volume up and down, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang mendukung juga display output. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-A. Di sebelah kanan ada tombol power, tombol brightness up and down, lalu ada tombol display source selector ya. Lalu ada satu HDMI input. Ya, layar AIOPC ini juga bisa digunakan sebagai monitor untuk perangkat lainnya seperti PC desktop lain, laptop, konsol game, dan masih banyak lagi. Nah, untuk cooling system, AIOPC ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu heat pipe dan satu kipas. Untuk ventilasi udaranya ada di sisi bawah dan atas. Untuk pengamanannya, selain dilengkapi dengan penutup kamera, AIOPC juga dilengkapi dengan pengaman biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, saat membeli AIOPC ini, HP menyertakan wireless keyboard yang dilengkapi dengan area touchpad di sisi kanannya. Untuk mouse emang nggak disertakan, tapi dengan touchpad di sisi kanan ini memang rasanya seperti menggantikan posisi mouse pada umumnya. Keyboard ini menggunakan konektivitas Bluetooth, jadi kita nggak perlu dongle tambahan yang mungkin akan menghabiskan konektor USB-nya. Nah, untuk baterai, keyboard ini menggunakan 4 buah baterai AAA. Tentunya wireless keyboard seperti ini membuat setup di atas meja juga jadi bebas dari kabel yang berseliweran. Bahkan kabel mouse juga nggak ada. Mouse pun nggak ada. Kalaupun ada kabel di atas meja, itu hanya berasal dari power adapternya aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek performanya. Kita coba jalankan Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat performanya seperti apa. Nah, skor tertinggi yang mampu dicapai adalah 954 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 800 sampai 810 poin. Kami juga menguji performa AIOPC ini dengan tenaga baterai ya, dan skor yang didapatkan hasilnya masih mirip aja dengan pakai power adapter. Jadi ya nggak ada beda lah gitu. Nah, untuk suhu kerjanya pas kita menjalankan Cinebench R15 looping 20 kali, di awal pengujian suhu prosesor sempat naik ke 96 derajat Celcius sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 75 derajat Celcius. Jadi aman-aman aja ya. Untuk konsumsi daya, di awal pengujian penggunaan daya sempat naik saat ke 70 watt sebelum akhirnya turun dan bergerak di kisaran 45 sampai 48 watt. Perlu diingat, ini sudah daya total semuanya ya, jadi udah termasuk layarnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Adobe Premiere Pro 2023. Coba kita ekspor video 4K 60 yang durasinya adalah 2 menit 7 detik. Dengan software only, ini semua selesai dalam waktu 21 menit 35 detik. Sementara kalau kita pakai GPU Acceleration via OpenCL, ini semua selesai dalam waktu 9 menit 5 detik. Kalau kita pakai video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, dengan software only semua selesai dalam waktu 4 menit 39 detik. Sementara dengan GPU Acceleration via OpenCL,
tutorial selesai dalam waktu 2 menit 14 detik. Jadi kayaknya memang yang cocok untuk diedit di sini tuh kalau 1080p 60 fps. Mungkin 4K 30 fps masih bisa lah. Tapi untuk 4K 60 kayaknya waktu ekspornya nanti akan agak lama ya. Nah, saat melakukan ekspor yang 4K tadi, suhu prosesor lagi-lagi bisa ditahan di bawah 75 derajat Celcius walaupun di awal sempat naik sesaat aja ke 91 derajat Celcius. Jadi aman. Nah, untuk konsumsi daya, alat kami mencatat bahwa penggunaan daya ada di kisaran 47-49 watt saat melakukan proses ekspor yang 4K tadi. Kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing yang versi gratis walaupun ini kelasnya profesional. Untuk video 4K 60 yang sama tadi, selesai diekspor dalam waktu 19 menit 2 detik. Sementara untuk Full HD 60 fps, selesai dalam waktu 5 menit 39 detik. Lagi-lagi, enakan pakai 1080p 60 fps aja. Untuk suhu kerjanya, sama seperti pengujian sebelumnya, suhu prosesor ternyata tetap dapat ditahan di bawah 75 derajat Celcius. Biasanya kalau pakai yang beginian nih, prosesornya bisa naik sampai 90, tapi ini nggak, ditahan di bawah 75 derajat Celcius. Sementara untuk konsumsi daya rata-rata ada di kisaran 49 sampai 51 watt saja. Total ya, udah sama layarnya ya. Oke, untuk kalian nanya kalau gaming gimana? Ya oke, kita cobain gaming tipis-tipis bisa lah harusnya nih ya. Dota 2 1080p fastest render scale di 100%. Kita bisa dapat 25 sampai 35 fps di scene berat dengan banyak efek dan unit, lalu 65 sampai 75 fps di scene yang ringan. Konsumsi dayanya ada di kisaran 48 sampai 51 watt. Kalau kita main Valorant 1080p low, kita bisa dapat 100 sampai 150 fps. Konsumsi daya lagi-lagi 49 sampai 51 watt. Untuk Genshin Impact 1080p lowest render scale masih di 1 kali, kita dapat 40 sampai 50 watt. Konsumsi daya ada di kisaran 48 sampai 52 watt. F1 2021 di 900p ya, kita taruh di ultra low. Rata-rata di kisaran 40 sampai 50 fps walaupun kadang-kadang turun sedikit di bawah 40 fps saat mobilnya lagi banyak ya. Konsumsi daya di sini adalah 49 sampai 52 watt. GTA 5 1080p setting di normal, test resolution kita off kan, kita masih bisa dapat 40 sampai 55 fps walaupun kadang bisa turun sedikit di bawah 40 fps. Konsumsi dayanya 49 sampai 53 watt. Jadi rata-rata konsumsi daya sekitar 50 watt aja gitu. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita mainkan GTA 5 selama 30 menit, suhu tertinggi prosesor dan IGP hanya mencapai 72 derajat Celcius. Jadi aman ya. Nah, sekarang kita cek lagi konsumsi dayanya untuk pekerjaan lain seperti streaming video 4K 60 kalau dia pakai AV1. Ini konsumsi dayanya rata-rata di kisaran 38 sampai 40 watt walaupun kadang ada lompatan sedikit di atas 40 watt. Dan kalau dia idle, diam, nampilin desktop aja, nggak jalin apa-apa, konsumsi daya ada di kisaran 26 sampai 28 watt. Itu kondisinya brightness-nya dipentokin ya, jadi bukan diredupin. Dari hasil pengujian tersebut, kita bisa asumsikan AIOPC ini memakan daya maksimal banget 70 watt. Walaupun tadi gaming sekitar 50, tapi udahlah kita pasang 70 watt. Jadi, kalau AIOPC ini dipakai secara terus-menerus, ngekspor terus-menerus misalnya selama 12 jam dalam sehari, maka biaya pemakaian listriknya adalah sekitar Rp1.200 per hari. Untuk 30 hari kurang lebih sekitar Rp36.000 saja. Tentunya pada umumnya penggunaan dayanya akan lebih rendah, apalagi kalau dipakai buat ngetik-ngetik doang mungkin lebih dekat ke 25-30 watt aja ya. Nah, kalau lebih rendah seperti itu dayanya tentunya biaya listriknya akan lebih rendah lagi. Jadi kayaknya maksimumnya deh itu sekitar 36.000 sebulan. Oke, berhubung dia ada baterainya, jadi uniknya kali ini AIOPC ini kita tes dengan pengujian baterai. Kita perlakukan seperti laptop dengan layar kita taruh di 150 nits dan volume speakernya di 25%. Untuk 1080p local video playback, baterai bertahan hampir 4 jam ya. 3 jam 56 menit. Klaimnya sih 4 jam. Ya udahlah ya, miss 4 menit doang nggak apa-apa, wajar. Untuk charging, 30 menit pertama terisi 39%, sementara itu untuk dari kosong sampai 100% penuh, dia butuh waktu 2 jam 28 menit atau ya 2,5 jam lah ya. Ya tentunya untuk konsumsi daya kita tidak bisa berharap dia seperti laptop ya, karena layarnya gede banget. Bisa dapat 4 jam aja udah syukur banget sih itu sebetulnya. Lanjut ke storage test ya, untuk pengujian SSD-nya. Kecepatan bacanya dari 3642 MB per second dengan kecepatan tulis di 2982 MB per second. Sayangnya performa SSD PCIe Gen 4 di sini itu hanya sekencang PCIe Gen 3 aja. Tapi untuk aktivitas sehari-hari sih 3000 MB per second itu udah sangat kenceng.
itu umumnya standarnya laptop gaming beberapa tahun yang lalu ya. Jadi udah kenceng sih sebenarnya. Nah, untuk harga paket ini keseluruhannya dijual di harga kisaran 15.499.000 dan bonus pembeliannya dapat wireless keyboard tentunya, lalu dapat Microsoft Office Home and Student 2021 dan Windows 11. Untuk garansinya dia dapat 1 tahun dari HP Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah konektornya ini agak minim untuk ukuran sebuah PC desktop. Jadi kayaknya kalau mau lebih kita harus pakai dongle lagi di sini ya. Kemudian bagian bodi yang menggunakan polyester ini rentan kena noda tentunya. Jadi agak hati-hati ya di bagian yang kayak kain-kain ini. Dari sisi menariknya, ya jelas yang satu ini praktis dan siap pakai begitu dikeluarkan dari kemasannya. Bahkan nggak perlu di-upgrade lagi, langsung pakai aja. Lalu dia hemat tempat, hanya seukuran monitor LCD 24 inci. Mudah dipindahkan atau dibawa pergi. Dipindahkan dalam ruangan, bahkan nggak perlu matikan Windows dulu ya. Karena dia dilengkapi dengan baterai, jadi bisa nggak dicolok listrik juga kan. Aman kalau mati listrik. Iya, kalau kantor kalian atau rumah kalian sering bermasalah dengan mati listrik, yang ini akan aman banget ya. Bisa 4 jam bertahannya tadi ya. Dan kemudian dia sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-13 yang punya 10 core, jadi lumayan kencang untuk multitasking. Mantap banget, dan aplikasi juga cukup oke di sini. Dia kuat juga untuk gaming tipis-tipis bahkan di sini ya. Suhu kerjanya rendah banget, dia irit listrik, hemat biaya listrik bulanan ya, dan relatif aman untuk rumah yang dayanya kecil atau untuk kantor yang ingin menghemat pengeluaran listrik. Untuk RAM dia langsung pakai DDR5, langsung 16 GB dual channel. SSD-nya juga cukup besar di 1 tera nih ya. Ingat harganya, dapat 1 tera di sini ya. Untuk layarnya juga udah langsung touchscreen IPS QHD 99% sRGB ya, mantep nih layarnya. Dia punya HDMI input jadi bisa diubah jadi monitor juga ya. Kameranya udah 5 megapiksel, mantep. Ada pengamanan biometrik dan ada bonus wireless keyboard yang udah ada touchpad di sebelah kanan, jadi nggak perlu pakai mouse-mouse lagi. Dan yang selalu akan bikin dia jadi luar biasa adalah speakernya. Luar biasa. Ini menggelegar speakernya, mantap bener. Dan terakhir tentunya dia punya garansi 1 pintu ya untuk semua komponen. Ini bukan seperti desktop rakitan. Ya, cukup mengejutkan memang ternyata ada AIO PC seunik HP Envy Move ini. Terlihat bahwa HP sangat memperhatikan setiap detail dari AIO PC ini sehingga mudah dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Untuk dibawa pergi juga mudah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi pertanyaannya, AIO PC seperti HP Envy Move ini cocoknya untuk siapa? Pada dasarnya, AIO PC ini cocok untuk siapapun yang butuh PC desktop komplit yang bisa langsung dipakai begitu keluar dari kotak kemasannya. Jelas ya, praktis. Buat dipakai di rumah ini oke banget. Apalagi kalau memang butuhnya PC desktop, kan bisa dipakai sharing sekeluarga ya. Orang tua jadi lebih mudah juga mengawasi penggunaan PC desktop ini kalau misalnya dipakai oleh anak. Ya nggak, daripada pakai laptop sembunyi di pojokan. Lalu kemudian buat dipakai di kantor, bisa banget. Apalagi penampilannya premium banget ini ya. Dan mantapnya lagi ya, ini mungkin jarang terjadi ya. Kita kerja di kantor terus ayo kita rapat sebentar ya, saya bawa dulu PC saya gitu. Digotong aja PC-nya ke ruang rapat terus presentasi pakai AIO PC ini. Mantep ini. Lalu kalau dipakai untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah juga ini mantep ya, bisa dipindah-pindah juga soalnya. Dan buat yang butuh PC desktop irit listrik, yang satu ini bahkan sehari-harinya cuma sekitar maksimum 70 watt doang. Rata-ratanya sekitar 30 sampai 60 watt lah. Ya, pada akhirnya sepertinya sulit sekali menemukan AIO PC lain dengan kemampuan seunik HP Envy Move ini, paling nggak untuk saat ini ya. Kalau kalian sendiri kepikirannya dengan kemampuannya dia yang unik ini mau dipakainya seperti apa sih? Kepikiran nggak sih pola kerja atau pola penggunaan yang lain lagi? Tulis ya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai PC desktop AIO yang unik satu ini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.